Ratu Pramodawardhani, jejak sejarah di balik kemegahan Borobudur. Ratu Pramodawardhani adalah salah satu tokoh perempuan penting dalam sejarah Nusantara. Kemarin kita sudah mengulas jejak perempuan sebagai seorang pejuang dan pemimpin di Nusantara, yaitu Ratu Kaliamat. Dan sekarang, di video kali ini kita akan mengulas tentang perjuangan Ratu Pramodawardhani sebagai putri dari Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai ratu yang memerintah dengan bijaksana dan berkontribusi besar terhadap perkembangan budaya, agama, dan seni pada masa itu. Nama Pramodawardhani sering dikaitkan dengan kemegahan Candi Borobudur, sebuah mahakarya yang hingga kini menjadi salah satu simbol kejayaan peradaban kuno Indonesia. Latar belakang dan dinasti Shailendra. Pramodawardhani hidup pada abad ke-9 M, ketika dinasti Shailendra menguasai wilayah Jawa Tengah. Dinasti ini dikenal sebagai pendukung utama agama Buddha, Mahayana, yang memengaruhi seni dan budaya di wilayah tersebut. Ayahnya, Raja Samaratungga, adalah penguasa yang memulai pembangunan Candi Borobudur, salah satu situs warisan dunia UNESCO yang kini menjadi daya tarik wisata internasional. Sebagai putri mahkota, Pramodawardhani mendapatkan pendidikan yang sangat baik, terutama dalam agama dan pemerintahan. Ia menjadi simbol kecerdasan, kekuatan, dan kepemimpinan perempuan dalam sejarah Jawa kuno. Pernikahan strategis dengan Rakai Pikatan, salah satu sosok yang tercatat dalam sejarah kerajaan-kerajaan seantero Nusantara, adalah Pramodawardhani. Dia pemimpin Maharatu perempuan pertama yang patut menjadi sumber inspirasi. Disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, dua agama, yakni Hindu dan Buddha, hidup berdampingan penuh damai. Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu Shiva. Pernikahan ini adalah strategi politik yang cerdas untuk menyatukan dua dinasti besar di Jawa, yaitu Shailendra dan Sanjaya, serta untuk menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, Pramodawardhani dan Rakai Pikatan berhasil memerintah dengan harmonis. Mereka membuktikan bahwa keberagaman tidak harus menjadi pemisah, melainkan kekuatan yang memperkaya peradaban. Kontribusi terhadap seni dan budaya. Pramodawardhani tidak hanya dikenal karena perannya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelindung seni dan budaya. Di bawah kepemimpinannya, berbagai candi besar dibangun, termasuk Candi Plausan yang menjadi simbol persatuan antara agama Buddha dan Hindu. Candi ini terkenal dengan arsitekturnya yang indah dan penuh detail, mencerminkan harmoni antara dua tradisi besar di Jawa. Selain itu, prasasti dari masa pemerintahannya menunjukkan kebijaksanaan Pramodawardhani dalam mengatur pemerintahan. Ia memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam kesejahteraan dengan sistem pajak yang adil dan perhatian pada pembangunan infrastruktur. Warisan abadi. Warisan terbesar Ratu Pramodawardhani adalah jejak sejarah yang ditinggalkannya melalui Candi Borobudur dan Plausan. Kedua candi ini tidak hanya menjadi bukti kemegahan arsitektur masa lalu, tetapi juga simbol toleransi dan persatuan. Candi Borobudur dengan reliefnya yang menceritakan kehidupan Buddha menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Sementara itu, Candi Plausan menunjukkan bagaimana dua budaya dan agama dapat hidup berdampingan secara harmonis. Bila mana Candi Borobudur didirikan, sebenarnya tidak ada keterangan yang pasti. Berdasarkan penelitian, bentuk huruf Jawa kuno yang dipakai menulis inskripsi pendek-pendek di atas panel relief berasal dari abad ke-9. Hal ini bersesuaian dengan perkiraan epigraf asal Belanda, J.G. de Kasparis, yang juga berpendapat soal tokoh di balik pembangunan Candi Borobudur adalah seorang raja dinasti Shailendra, yaitu Raja Samaratungga, beserta putrinya bernama Pramodawardhani. Kasparis mengeluarkan teori tersebut berdasarkan prasasti Kayumungan atau Karangtengah dan prasasti Tri Tepusan atau Sri Kahulunan. Ratu Pramodawardhani adalah sosok yang patut dikenang sebagai pemimpin perempuan yang visioner dan bijaksana. Melalui kepemimpinannya, ia membawa kejayaan bagi dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya, sekaligus meninggalkan warisan budaya yang abadi. Kisah hidupnya mengajarkan pentingnya toleransi, kerjasama, dan semangat untuk membangun peradaban yang lebih baik. Dengan mengingat kembali sosok seperti Ratu Pramodawardhani,
kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga belajar untuk menghargai kekayaan, budaya, dan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Di masa pemerintahan Pramodawardhani, dia terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Fakta ini ditunjukkan pada Prasasti Tri, tebusan yang dikeluarkan pada 11 November 8. Prasasti tersebut mengemukakan adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan Pramodawardhani yang membebaskan pajak beberapa desa Swatantra karena penduduknya turut merawat bangunan suci Kamulan ke-1, Bumi Sambara. Saat memerintah sebagai raja, Pramodawardhani tak terbilang mulus. Pasalnya, di pemerintahannya, muncul pemberontakan Rakai Walai Ngempu, Kombayoni yang pusat pertahanannya di Kompleks Ratu Baka. Sesudah mengambil kesepakatan dengan Empu Manuku suaminya, Pramodawardhani mengutus Rakai Kayuwangi, Dyah Lokapala, putra bungsunya untuk menumpas pemberontakan Empu Kombayoni. Hingga akhirnya, Dyah Lokapala berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Sebagai imbalannya, Pramodawardhani beserta Rakai Pikatan sepakat mengangkatnya, Dyah Lokapala, sebagai Raja Medang. Sesudah Dyah Lokapala menjadi raja, Pramodawardhani beserta Empu Manuku mengundurkan diri sebagai raja. Tak hanya memberantas pemberontakan, di masa Pramodawardhani inilah bangunan megah bernama Candi Borobudur dibangun. Prasasti Kayumungan menyebut Sang Raja Mataram kuno. Ini meresmikan sebuah bangunan Jinalaya yang bertingkat-tingkat sangat indah. Bangunan tersebut ditafsirkan oleh para sejarawan sebagai Candi Kamulan ke-1 Bumi Sambara atau Candi Borobudur. Berpijak dari uraian di atas, maka terwujudnya bangunan Jinalaya yang dibangun sejak pemerintahan Samaratungga tersebut tidak dapat dilepaskan dengan peran Pramodawardhani sebagai Raja Medang. Ini membuktikan bahwa Pramodawardhani memiliki perhatian besar terhadap perkembangan agama Buddha di era pemerintahannya. Meskipun terdapat beberapa pendapat bahwa Pramodawardhani menganut agama Hindu, Siwa, sesudah menikah dengan Empu Manuku atau Rakai Pikatan. Sekian dulu ulasan yang dapat admin sampai dalam video kali ini. Namun sebelum itu admin mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, share, dan komen bila ada yang kurang dari ulasan di atas. Atas dukungannya admin, ucapkan banyak terima kasih. Semoga sahabat-sahabat sukses selalu dan dipermudah rezekinya, amin ya rabbal alamin.